Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waigaharu. Ketemu lagi dengan saya. Tentunya di channel Agus Rohedi. Channelnya orang desa yang khusus bahas gaharu budidaya. Sebelum menonton video saya ini, jangan lupa like and share. Setelah itu nanti komen. Komen dan komen. Kita berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Inilah hasil-hasil gaharu kami bersama warga yang dipanen warga. Terus kami lakukan carvingan dan lain sebagainya sehingga sampai menembus kepada market yang bagi kami adalah sangat luar biasa. Dalam hal gaharu kami tidak terobsesi dengan yang mahal, yang isi dalam kubal dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa gaharu itu adalah laku dan diburu. Sejak zaman dulu terkenal bahwa gaharu itu mahal dan luar biasa. Kalau yang di alam, perlu saya sampaikan, gaharu yang di alam atau yang mahal, yang super mahal itu adalah yang terjadi secara alami dan dia di dalam hutan. Secara umur dia ratusan tahun. Terus produknya hanya gubal dan medang. Kalau gubal itu hitam, padat, pekat, wangi. Kalau medang itu coklat, padat, dan wangi. Itu kalau yang secara alam. Tapi kalau kami tidak membahas masalah yang di alam, tapi kita bahas adalah gaharu-gaharu budidaya. Dalam hal gaharu budidaya ini, kami bersama warga tidak terobsesi sama yang mahal. Sama yang ratusan juta, bahkan miliaran. Walaupun itu ada. 1 kilo ada yang nyampe 700 juta, ada yang 1, sekian M ada. Itu di hutan dan itu sangat minim sekali dan susah untuk kita dapatkan. Dan itu banyak cerita-cerita dan itu kalau saya percaya juga karena itu real yang terjadi di alam Indonesia yang sangat super kaya dan lain sebagainya. Sumber daya alam hutan yang melimpah. Tapi kali ini kami tidak membahas masalah yang mahal atau yang alam, tapi kami berbagi cerita dan pengalaman, yaitu yang bagian budidaya. Walaupun budidaya, tapi sangat luar biasa. Kita mudah untuk mendapatkan dan prosesnya sangat mudah. Jadi di tempat warga kami ajarin warga, kami bimbing, kami bina warga dari penanaman sampai kepada marketnya. Jadilah ini produk-produknya. Produk-produknya seperti ini, ada sudah beberapa produk dan semuanya rekayasa. Ada yang rekayasa secara alami, dalam arti kita hanya membantu saja, dan ada rekayasa dengan melalui obat. Jadi gaharu yang tumbuh, yang tegak itu kami kupas dan kita lihat kalau dia perlu dilakukan rekayasa, kita lakukan rekayasa. Ini adalah lempeng. Orang bilang, ada yang bilang lempeng, ada yang bilang kulit tebal. Kenapa dikatakan kulit tebal? Karena kulit pertama dikupas. Nah, ini adalah kulit pertama yang dikupas dan ini kulit kedua. Ini kulit kedua sudah pecah ini. Kulit kedua itu nanti akan terbentuk dua, yaitu kulit yang tipis dan kulit yang tebal. Kalau kulit yang tipis kita jadikan nanti kelas-kelas teri dan sebagainya yang tipis-tipis. Tapi kalau yang tebal itu lazimnya orang sini menyebut lempeng. Jadi bukan kulit lagi tapi lempeng. Kenapa dikatakan lempeng? Karena dia kulit yang kedua tapi kering. Jadi gaharu itu ketika kulit pertama dikupas, nanti dia akan tumbuh kulit yang kedua tapi kering. Tapi nggak mati, kering hanya beberapa senti. Kalau yang tebal, lempeng orang menyebutnya. Kalau yang tipis, orang menyebutnya kulit yang kedua. Seperti itu. Jadi banyak bahasa. Jadi tidak terpaku pada satu bahasa. Ini adalah lempeng-lempeng. Ini lempeng yang kalau yang sudah masuk ke ruangan ini adalah lempeng di atas 1,5 tahun. Kenapa 1,5 tahun? Kalau lempeng 1,5 tahun, minimal pasti dia berwarna coklat atau hitam. Seperti ini. Ini dengan menggunakan rekayasa oles. Ada yang tidak menggunakan rekayasa oles. Ada perbedaannya. Kalau kita menggunakan rekayasa oles, itu dalam hitungan 1,5 tahun dia warnanya coklat.
Dia lebih tebal, tebalnya maksimal, tapi warnanya tidak maksimal karena terbantu dengan obat. Tapi kalau yang rekayasa tanpa obat, walaupun dia tidak begitu tebal, tapi warnanya maksimal karena terjadi secara alam. Ini hasil-hasil yang dari obat. Ini yang sudah kami carving sampai tebalnya sekian. Ini nyampe 5 cm ini, 5 cm. Ini tebal-tebal. Ini rekayasa dengan menggunakan obat. Dia warnanya coklat. Ada pertanyaan mungkin, berarti kalau udah dioles kayak gitu nanti batang yang besar bisa menjadi kecil. Atau batang yang kecil kalau dipanen bisa tumbang, bisa habis. Ya betul. Jadi kami melakukan rekayasa itu melihat kondisi dan situasi. Kalau gaharu itu nanti ke depan yang mau ditumbang, atau di perumahan, atau di pinggir jalan, nah itu kami lakukan dengan maksimalkan obat. Jadi sebelum ditumbang, kita ambil lempengnya dulu. Jadi kalau satu batang kayak gini, sebatang ini bisa dioles atau dipanen 4 atau 5 kali. 4 atau 5 kali nanti batang sudah mengecil karena ditumbang. Tapi kalau yang di belakang rumah atau nanti dia itu tidak mungkin untuk ditumbangnya jauh lama atau tidak ditumbang, kita lakukan rekayasa tanpa obat. Nanti kita hanya dapat tipis, tidak begitu tebal, tapi maksimal. Inilah lempeng-lempeng kami yang seperti ini, walaupun murah, tapi sangat luar biasa bagi kami. Jadi dalam hal garu tidak terobsesi pada yang mahal banget, tapi pada suatu saat kita pasti mendapatkan yang mahal. Dulu waktu kami merekayasa pertama kali, harga kulit, harga lempeng itu hanya 10.000, paling banter 15.000. Tapi alhamdulillah pada saat sekarang berjalannya waktu, lamanya kita uji coba dan uji coba, kita menembus kepada bervariasi harga. Jadi harga yang tinggi kita sudah menembus. Jadi hampir setara dengan yang di alam. Hampir setara, bukan setara, hampir setara. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengembangkan beberapa metode. Pada intinya gaharu itu adalah disakiti. Kami menggunakan metode salah satu adalah obat. Ini adalah obat inokulasi. Yang obat ini kami tidak jual belikan sebenarnya. Kami khusus saat ini kami fokus terhadap petani-petani kami. Dengan obat tersebut, alhamdulillah menghasilkan yang seperti ini. Ini chip. Ini chip yang kita lakukan infus atau injek. Ini dalam waktu 3 tahun menghasilkan seperti ini. Jadi kalau melalui rekayasa itu pasti dia tebal. Dia hitamnya hanya sekelilingnya, di tengahnya itu masih didominasi dengan kayu. Mungkin lapuk ya. Mungkin lapuk atau mungkin dia itu keras tapi warnanya masih kayu. Dia gaharunya hanya mengelilingi saja. Tadinya panjang ini, panjang. Ini hasil rekayasa. Di sini lazim disebut dengan chip. Nah, ini kan tengahnya lubang ini. Ini hasil inokulasi, hasil lubangnya, dan dia gubalnya hanya menyebar di sekelilingnya saja. Jadi kalau hasil inokulasi itu tidak bisa padat, dia tipis menyebar. Ini kan nggak padat, tetap berlubang. Makanya sebagus apapun serum, ketika dilakukan penyuntikan ke dalam batang, tidak bisa menghasilkan yang super seperti yang di alam, nggak bisa. Karena kita hanya membantu terjadinya gubal, dan yang akan membentuk gubal adalah alam itu sendiri dengan bantuan sinar matahari, dengan lamanya umur dan sebagainya dia akan terbentuk. Tapi setidaknya sudah luar biasa, sudah bagus. Ini adalah chip yang kami lakukan rekayasa. Ini lempeng-lempeng tebal yang coklat. Ini lempeng coklat yang tipis. Jadi beda harga. Makanya ada yang komen gaharu itu harganya nggak ada yang pasti. Memang nggak ada yang pasti. Kalau kita hanya menyampaikan gaharu ini di Kalimantan sekian, berapa harganya, di Sumatera berapa, itu kita tidak bisa menyampaikan validnya. Karena apa?
Harga garu akan terjadi ketika barang ketemu dengan pembeli. Jadi harga garu terjadi kalau barang ketemu dengan pembeli. Seperti ini. Kalau ini kelas yang tinggi, ini kelas silet. Kelas silet itu tidak semua batang menghasilkan kelas silet, hanya batang tertentu, dan di samping itu ini dilakukan rekayasa tanpa obat. Kalau dilakukan rekayasa tanpa obat bisa menghasilkan kelas silet, tapi karakter batang beda-beda. Kalau melalui obat tidak bisa yang sehitam kayak gini, tidak bisa, paling coklat dan lain sebagainya. Makanya kalau kita menjual garu ketemu dengan pembeli langsung kita kelaskan. Kalau kita belum tahu ya, kayak ini kita jadikan satu. Kalau kita belum tahu, kita jadikan satu. Kita mungkin punya estimasi harganya sekian, sebenarnya harganya 100.000 misalnya. Setahu kita harganya 100.000 mungkin. Tapi ketika ketemu dengan pembeli, ketemu dengan bos, kita langsung pisahkan. Ini kelas ini harganya sekian. Ini masuk kelas ini harganya sekian. Ini yang hitam ini, nah ini masuk langsung dikelaskan. Ini kelas ini harganya sekian. Ini yang lempeng harganya sekian. Ini yang lempeng tipis harganya sekian. Walaupun warnanya sama, tapi dia tebal sama tipis sudah berbeda harga. Berbeda harga. Ini yang sama-sama hitam. Ini ketika dia antara yang tipis sama tebal berbeda. Apalagi kelas yang silet seperti ini berbeda. Walaupun hitamnya sama, dia berbeda. Makanya langsung dikelaskan. Jadi harga garu itu terjadi kalau barang ketemu dengan pembeli. Itu langsung dikelaskan. Mungkin kita nanti estimasinya tinggi, padahal tidak ada yang tinggi. Mungkin kita estimasinya rendah, tapi ada yang tinggi juga. Jadi kami alhamdulillah bersama warga walaupun khusus mencari atau membudidayakan atau terfokus kepada yang gaharu budidaya seperti ini, pada suatu saat kita mendapatkan yang bagus. Saya pernah mendapatkan itu yang harganya itu 20 juta dapat. Karena batang kita itu ada batang yang ditanam tua, ada yang batang tanpa dulunya ditanam sudah ada. Jadi kita ambil isinya. Karena gaharu budidaya pun itu ada isinya atau ada isi alaminya. Dia terjadi secara alam karena mungkin ada lubang semut, ada cendawan yang masuk seperti itu. Jadi ada beberapa rekayasa tadi yang saya sampaikan. Ada rekayasa inokulasi dalam, hasilnya seperti ini. Ada yang paling kami dominasi adalah rekayasa yang menghasilkan lempeng. Karena menghasilkan lempeng itu walaupun murah tapi pasti. Secara kualitas jauh dengan yang di alam, tapi secara kuantitas dia tinggi. Kalau lempeng itu gaharunya itu tipis dan menyebar. Tapi kalau gubal di dalam itu padat dia, padat pekat. Pekatnya sama, hitamnya sama, tapi dia itu padat. Padatnya itu menggumpal. Tapi kalau lempeng dia menyebar, tipis, hanya tipis menyebar. Ini kalau kita tipiskan menjadi kelas silet seperti ini. Ini kan tipis. Nah, ini garunya di sini nih. Ini garunya. Itulah para pemirsa, para petani garu, sebenarnya semua produk gaharu itu laku. Dari kulit tipis, kulit klasteri, itu semuanya laku. Tapi murah gitu ya, lebih murah. Tapi dalam hal garu, kami bersama warga tidak mencari mahal, tapi mencari laku. Serbuknya pun laku. Nah, ini adalah serbuknya ini. Nah, ini serbuknya, ini pun laku. Ini jadikan bahan suling. Nah, jadi ini pun yang hasil carvingnya pun, nah, ini jadikan bahan suling. Ini yang tunggul-tunggulnya. Ini yang ditumbang, yang mati, nah, tunggulnya kita ambil, kita bersihkan. Ini tunggul-tunggulnya. Sebenarnya unik. Jadi kita bergaharu itu unik. Dan kalau mau kreatif lagi, ini pun ada tunggul yang kami ambil.
kami jadikan dekor, jadikan asbak. Nah, ini kan dari tunggul kita ambil, kita jadikan asbak. Nah, itulah cerita-cerita kami dalam hal garu untuk masyarakat petani garu mungkin yang ada di Kalimantan, di Papua itu atau di Aceh itu masih mencari yang di alam. Bos-bos besar pun masih suka mencari yang di alam karena di alam masih melimpah. Tapi tempat kami sudah mulai menipis sehingga yang budidaya dicari. Tapi yakin pada suatu saat di Kalimantan, di Papua atau di Aceh itu yang budidaya pun dicari. Karena kebutuhan dunia semakin meningkat sementara bahan baku sudah mulai menipis di hutan. Otomatis gaharu budidaya yang kita cari, yang akan dicari oleh pembeli. Oke, para petani gaharu, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi para petani gaharu. Mungkin saat ini yang di daerah-daerah sana belum laku, tapi selalu berkreasi, lakukan uji coba. Sebenarnya gaharu itu mudah. Kalau kita mau melakukan hal apapun di gaharu mudah karena intinya gaharu itu disakiti. Sehingga dengan disakiti dia akan mengeluarkan resin dan resin itu akan menyelimuti kayunya sehingga dia terbentuk gubal dan mendap. Ini kan aslinya sih minyak yang dari pohon, sehingga karena dia itu semakin lama dia merasuki kayu, melekat, akhirnya dia menjadikan gaharu seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kita berbagi cerita dan pengalaman. Mudah-mudahan video-video saya menjadikan inspirasi para petani-petani gaharu. Ada sebenarnya minyak, ada minyak yang saya suling, yang sudah jadi minyak, ada getah juga dan sebagainya. Oke, hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.